Ibu. Sorry, ketelah. Ya, silakan Bu, lanjut. Bagus. Iya, menarik sekali, Pak. Jadi itu tadi beberapa dialek ya, Pak ya? Ada yang masih saya mengerti, tapi kemudian ada yang sama sekali saya tidak mengerti. Kebetulan saya besar di daerah berbahasa Melayu di Hmm. Bangka, Pak. Hmm. Jadi untuk bahasa Kalimantan sepertinya mirip dengan bahasa tapi tadi yang terakhir-terakhir itu saya kesulitan ya mendengarkannya. Mungkin. Kalau Iya. yang lain gimana mahasiswa? Bisa semua ya itu? Bisa mengerti semua? Ada yang dialeknya sama seperti yang diperagakan Mona tadi. Itu kebetulan yang memperagakan itu alumni kita juga, Bu. Iya, maksud saya Iya. itu memang mewakili beberapa dialek ya, Pak ya? Sepertinya iya, saya juga kurang Ya, mengerti. sepertinya kalau saya dengar tadi ada yang di awal itu saya mendengar dengan jelas, masih bisa Hmm. mengerti. Tapi Iya. kemudian yang di akhir-akhir itu atau karena kecepatan bicara atau memang dialeknya yang saya Ah, kurang. Ya, jadi itulah kenyataan kebahasaan dan itu sangat menarik untuk diteliti. Nah, itu kemudian itu saya lihat, oh iya ternyata ini di Banjar Kuala dan Banjar Hulu atau ya. iya. Kalau tidak salah saya menemukan kata aku, kemudian ulun, ada satu lagi tapi saya tidak bisa lihat videonya. Eh, Uh, coba, 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 Coba tidak ini. coba, Ya, ada kata aku, ada kata ulun, ada kata unda. coba lagi ya, Bu Itu ya. Pak. Jadi, Hah? coba sekali lagi ya, Bu Oh, ya. Coba. oh ya, oke. Okay. Tipe-tipe bahasa orang, amun ditawari makan. Urang kandangan. Tak ada hendak lagi aku makan ketupat. Udah tadi orang di rumah mau ulah anak nain. Kandangan itu hulu, Bu. Iya, hulu Jadi ya. hulu. Dia Aha. persona pertamanya itu aku. Nih, urang muara teweh. Kadang aku oleh ikam makan hajak surangan amun ikam hendak aku sudah tadi makan kayak itu jua di rumah. Urang ala biu. Nah, nintu ah. Kayak rasanya ah. Marasaniam sedikit. Urang Banjar. Kadang-kadang unda sudah kanyang tadi makan di rumah yang makan aja surangan bisa kan. Nah, ini yang kuala, unda, Bu. Oh Unda, iya. Aha. unda aku, Betul, unda. unda ya. Mm-mm. Oh, itu yang Kuala Unda ya, Pak? Kuala, unda. Iya. Oh iya, Jadi Unda. ini Oh, bukan Banjar kebalik dulu seperti ya. iya. Jadi Terbalik ya, kebalik Unda. ya. Tapi ini katanya bentuk halusnya ya, Pak? Halusnya kalau ulun, iya. Iya. Ulun halusnya. Ulun Jadi ada bentuk halusnya. bentuk halus juga ya, Iya, Pak ya. iya. Ya cuma itu saja, Bu. Ulun. eh, Pion itu kok saya dapat kata pian. Pian pian, ya, Pak? pian, pian itu Anda, tapi untuk yang Anda. lebih tua, ya. Oh iya, jadi Iya. kemudian kalau nyawa itu Nyawa itu di biasa ya, Pak. Kuala, ya. Di, Banjar, oh, Banjar. nyawa ya di Nyawa, Kuala. Oh, saya nyawa. terbalik ya, Pak ya. Hmm. Ya, jadi ini saya kira menarik untuk diteliti ya, Kak, karena kalau mungkin akan mendapat kosakata lebih jauh lagi variasi-variasi yang mungkin bisa muncul. Baik, Pak, itu beberapa contoh yang ini. Nah, ini juga beberapa kata ini yang berbeda sekali dengan bahasa Indonesia ya. Jadi saya pikir ini menarik. Baik, itu beberapa contoh yang mungkin bisa diperdalam lagi untuk daerah-daerah di Kalimantan. Baik, setelah kita memahami tentang dialek, ini mungkin di sosio sudah dipelajari juga bahwa sama ya, pembeda dialek itu pasti dalam lingkup fonetik fonologi, dalam lingkup morfologi, dan leksikon. Sintaksis biasanya jarang untuk pembeda dialek ini. Biasanya struktur itu lebih mirip daripada ketiga hal ini. Jadi misalnya di fonetik fonologi itu ada perbedaan misalnya kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa, ya sedikit ke daerah Jawa Barat, seperti Banyumas itu ada misalnya kata di Jawa, dekat Jawa Barat itu orang mengatakan ayam itu piti, piti. Kemudian sedikit ke tengah orang mengatakan ayam itu pite. Jadi di daerah Jogja itu pite. Tapi kemudian di daerah timur itu mengatakannya PT. Jadi untuk satu kata itu dari segi fonologi itu bisa berbeda seperti itu. Atau kemudian ada dua kata di Jawa itu ada kata kerambil dan kambil untuk kelapa.
Kemudian ada kata kepribe dan kepriwe. Nah, itu perbedaannya pada kata ada penghilangan R dan ada penggantian B ke W. Jadi ketika nanti kita menganalisis hasil data kita, itu kita mengamatinya seperti itu. Jadi dari fonetik dan fonologinya itu seperti apa. Biasanya paling banyak di sini. Kemudian juga di lingkup morfologi itu dialek-dialek ini sering berbeda juga. Misalnya contohnya dalam hal pengulangan. Di dalam bahasa Jawa ada daerah yang menggunakan kata duduk itu dengan tetenguk. Tapi di daerah lain menggunakannya tenguk-tenguk. Kemudian ada lungguh, ini sama, ada kata lungguh dan lungguhan, itu maknanya sama, duduk. Jadi ada banyak variasi untuk kata duduk. Kemudian paling banyak biasanya dialek itu di tingkat leksikon. Leksikon itu contohnya kalau di leksikon itu bisa terkait dua hal yang kata-katanya sama tapi maknanya berbeda. Biasanya disebut semasiologi oleh Pak Ayat Rohaidi. Misalnya kata cemplon, ada kata cemplon yang sama, tapi di daerah Jogja, cemplon itu nama makanan. Sementara di daerah Banyumas, itu nama untuk alat masak. Nah, kemudian ada lagi misalnya mak, simbok, dan biung. Jadi ada panggilan untuk ibu itu berbeda-beda di antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi yang kedua, mak, simbok, biung itu tiga kata yang berbeda tapi maknanya hanya satu, yaitu ibu. Demikian juga walet dan lawet. Itu dua kata yang berbeda tapi dia punya satu makna, burung walet. Jadi itu biasanya pembeda dialek itu dalam lingkup ini. Sintaksis jarang muncul, jadi struktur kalimat biasanya hampir sama. Nah, kalau kita penelitian dialek dalam lingkup dialektologi, maka hasil yang akan kita dapatkan setelah penelitian itu adalah pemetaan. Jadi kita membuat peta dialek. Kemudian yang kedua, pembahasan peta. Dan ketiga, dialektometri. Jadi kita kerja kajian dialektologi itu akan menghasilkan peta bahasa. Dan juga perhitungan prosentase dialek. Itu kerja kita. Jadi mungkin kita bisa lihat nanti satu-satu di sana. Saya bisa ini pindah sendiri ya. Nah, di sini sebelum kita mendapatkan hasil yang kita harapkan dari kajian dialektologi, maka yang paling penting dalam kajian dialektologi itu adalah metode penelitiannya. Nah, ini yang paling cukup berat yang biasanya dilakukan untuk penelitian dialek, khususnya yang dialektologi atau geografi dialek, karena kita harus ke beberapa daerah dan biasanya cenderung di daerah sedikit di pedalaman karena dianggap masih menyimpan banyak kosakata yang kosakata yang asli. Nah, di sini metode penelitian dialek harus kita perhatikan ketika kita meneliti ke lapangan adalah pertama pengumpulan datanya. Ini saya kira hampir mungkin sama. Nah, di dalam pengumpulan data itu ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu pengumpulan data dengan pupuan sinurat. Artinya kita membuat kuesioner dan kuesioner itu kita bagikan. Dan kita minta informan untuk mengisinya sendiri. Kemudian yang kedua itu pupuan lapangan. Artinya pupuan lapangan itu kita bawa kuesioner itu dan kita langsung bertanya pada informannya. Jadi ada dua cara kerja dalam penelitian dialek ini. Jadi kedua-duanya punya kelemahan dan kelebihan. Kalau pupuan sinurat itu praktis, ya.
kita nggak usah capek-capek ke lapangan, bisa kita kirim via surat dan mereka akan mengisinya. Tapi kelemahannya adalah apakah pertama yang kita kirimi, kita harus berpikir siapa yang kita kirimi. Yang kita kirimi itu informan itu kadang-kadang yang bagus adalah orang yang maksudnya yang sudah menguasai bahasanya, dan menguasai bahasanya itu pasti cenderung usia tua. Nah, apakah usia orang-orang di atas 50-60 ini yang kita kirimi bisa membaca? Kemudian kelemahan yang lain adalah biasanya kalau kita itu hal yang paling penting ketika kita mencari data itu adalah penulisan fonetis dan fonemisnya. Itu kita harus tahu persis kalau di Jawa itu huruf E itu apa? Fonem E itu ada 3. Ada E, ada E, dan ada E. Dan itu membedakan makna. Nah, kalau kita penelitian dialek, kita harus tahu persis kapan kita menulis, kapan kita mendengar E dan cara menulisnya. E dan E juga demikian juga. Supaya kita bisa melihat apakah itu diucapkan dengan cara yang sama atau dengan cara yang berbeda. Seperti tadi kata piti, pite, dan pt. Itu kalau secara fonemis ditulis dengan fonem itu I. Tapi ternyata ketika ditulis secara fonetis, maka itu harus dibedakan antara I kecil dan I besar, atau I rendah dan I tinggi, untuk membedakan bunyi yang itu memang tidak sama. Nah, itu kesulitannya adalah kalau kita pupuan sinurat, apakah informan kita akan bisa menulis itu. Kemudian kalau pupuan dan pupuan sinurat itu juga kesulitannya mungkin alamat kalau di desa ya. Dan yang kedua itu pupuan lapangan. Pupuan lapangan juga sebenarnya untuk penulisan data bagus kita ya. Mungkin kita akan bisa menangkap data secara langsung, bisa menuliskannya secara langsung. Dan informan hanya memberikan informasi saja. Tapi juga pupuan lapangan ini ideal kalau kita langsung ahli bahasa langsung yang menelitinya. Tapi kalau kita kurang tenaga dan kita meminta bantuan pemupu, itu juga tidak mudah. Kalau kita harus tahu betul apakah pemupu ini tahu bunyi-bunyi bahasa, tahu cara menuliskan bunyi-bunyi bahasa, itu ya memang kita harus berpikir bagaimana supaya itu tidak terjadi. Jadi kita menggunakan pemupu, tapi pemupu sebaiknya kita ajari dulu cara menulisnya. Kemudian yang kedua adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini bisa membayangkan tidak kuesioner untuk penelitian dialek? Biasanya kita menggunakan sejumlah kosakata untuk penelitian dialek ini. Jadi kosakata itu kita bisa belajar dari beberapa penelitian yang terdahulu. Kita bisa membuat kosakata itu berdasarkan misalnya urutan abjad. Jadi kita bisa memilih kosakata di kamus dan kita mengambil beberapa kosakata dengan abjad A, dengan abjad B, abjad C, seperti itu. Tapi kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan kosakata Swades. Sudah pernah mendengar kosakata Swades? Jadi biasanya ada ahli yang membuat sejumlah kosakata untuk penelitian dialek atau kebahasaan ini. Dia membuat sejumlah kosakata, awalnya itu 100 kata. Kemudian ditambah menjadi 200 kata. Nah, apa kelebihannya kosakata Swades ini? Kelebihannya adalah dia itu sudah membuat kosakata yang sangat dekat dalam kehidupan kita, yang setiap orang pasti tahu kata-kata itu. Jadi kalau kita ke lapangan, kata-kata itu pasti digunakan juga atau ditemui juga di daerah penelitian kita. Jadi misalnya kata air, itu pasti semua orang tahu kata air, kata api, seperti itu. Nah, itu kosakata yang dikumpulkan oleh Swades untuk digunakan
penelitian. Sebenarnya penelitiannya tidak ke dialek ya, lebih ke untuk waktu itu untuk untuk penelitian linguistik historis komparatif. Dan kemudian yang ketiga dengan cara medan makna. Jadi kita bisa membuat sejumlah kosakata berdasarkan medan makna. Jadi kalau berdasarkan medan makna ini kita punya, misalnya kita mau mencari, kita memasukkan kosakata kekerabatan atau sapaan. Jadi yang biasanya kekerabatan dan sapaan itu paling dekat dengan kita dan kita mengumpulkannya. Jadi misalnya kita memasukkan kosakata kekerabatan aku, kamu, dia, itu kita masukkan. Bapak, ibu, ya seperti itu. Itu yang pasti akan ada di daerah penelitian kita. Kemudian medan makna ini ada juga yang misalnya kerja. Jadi semua kosakata yang berupa aktivitas itu kita data untuk kita tanyakan di lapangan. Atau juga bisa misalnya nama-nama makanan itu kita jadikan sebagai kuesioner. Nah, itu ada beberapa alternatif ketika kita membuat kuesioner untuk penelitian dialek. Ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau urutannya itu abjad, maka yang sulit adalah ketika kita menanyakannya kepada informan, karena jadi kata-katanya itu melompat. Misalnya dari kata ayam, kemudian kita menanyakan kata air, itu jauh sekali ya. Jadi baru kita tanyakan ayam di sini apa ya, gitu. Kemudian tiba-tiba kita berubah topik menjadi air karena kita mengikuti abjad. Kemudian ada kosakata swades. Ini kosakata swades ini juga kesulitannya dalam ketika kita mewawancarai. Tapi ini mudah karena jumlahnya memang standar bisa diterima untuk penelitian. Kemudian kalau medan makna ini yang paling mudah ketika kita mewawancarai. Mudah karena kan kita per medan makna. Jadi kalau kita mau menggunakan beberapa medan makna, kita bisa mengawalnya. Sekarang kita bicara tentang makanan ya, Bu, misalnya. Nah, kemudian kalau makanan kan dia informan akan terkonsentrasi dengan nama-nama makanan. Jadi dia kalau kita tanyakan apapun tentang kosakata itu, dia akan berpikir tentang nama makanan. Demikian juga nanti kalau pepohonan. Bisa mengarahkan ke pepohonan dan informan akan berkonsentrasi dengan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah informan. Syarat informan dalam penelitian dialek ini macam-macam. Dan semakin kita ingin mendalami lebih lanjut, semakin banyak kriteria informan ini. Jadi misalnya kriterianya, kalau ini biasanya kita menggunakan norms, ya, ini standar internasional. Norms itu satu itu singkatan dari non-mobile. Jadi sebaiknya kalau penelitian dialek kita mencari orang yang belum banyak bergerak keluar, misalnya seperti itu. Jadi kalau dia sebaiknya belum pergi kemana-mana, belum tinggal lama di tempat lain. Kemudian old, usia. Nah, kita menentukan usia orang yang sudah menguasai bahasanya itu kira-kira berapa tahun? 40, 50, 60, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga itu R, itu rural. Rural itu daerah. Apakah sebaiknya penelitian dialek itu di kota atau di pelosok desa? Itu juga harus kita jadi pertimbangan kita. Pasti dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian yang terakhir itu males. Itu jenis kelamin. Jenis kelamin ini menarik ya, karena banyak perdebatan. Apakah sebaiknya informan itu laki-laki atau perempuan? Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian harus meneliti tentang dialek kalian mau mencari informan itu yang laki-laki atau yang perempuan?